Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah dan selamat melayani Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, yang hidup dan berkuasa, yang beserta dengan kami dalam segala waktu dan keadaan. Kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini. Kami syukuri karena itu adalah kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, urapilah kami untuk mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam suatu pemilihan anggota dewan di kota Boston tahun 2019, seorang kandidat bernama Julia Meggia berhasil mendapatkan kursi dengan selisih hanya 1 suara dibandingkan dengan kandidat lainnya. Waktu itu perbandingan suaranya adalah 22.492 untuk Julia Meggia melawan 22.491 untuk calon yang lainnya. Kita seringkali merasa bahwa 1 suara tidak ada dampaknya, sehingga kita tidak mau menggunakan hak suara dalam pemilihan. Kita tidak mau berpartisipasi secara aktif bagi negeri karena merasa suara kita tidak ada gunanya. Atau kita merasa politik itu kotor sehingga tidak mau terlibat sedikit pun. Dan selain itu, mungkin kita lebih memilih untuk liburan daripada menggunakan hak suara kita. Padahal firman Tuhan mengajar kita untuk setia dalam hal yang kecil dan juga aktif dalam mengupayakan situasi yang baik dan sejahtera bagi negeri di mana kita tinggal, melalui doa dan berbagai cara lainnya, termasuk juga dalam menggunakan hak suara kita dalam memilih pemimpin. Jangan pernah merasa bahwa suara kita kecil dan tidak ada efeknya, sebab 1 suara pun menentukan. Dalam Matius 25 ayat yang ke-18 ini dikatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat ini merupakan bagian dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus mengenai talenta. Ada hamba yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang diberi 5 dan 2 talenta mengupayakan talentanya. Sementara hamba yang hanya diberi 1 talenta menguburkan talentanya itu karena merasa terlalu sedikit dan ia iri hati dengan yang lain, serta tidak punya rasa hormat terhadap kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Kita semua perlu belajar untuk menghargai hal-hal kecil yang diberikan kepada kita, dan tidak memandang remeh akan hal itu. Kalau kita terbiasa meremehkan hal-hal kecil, maka kita tidak akan dipercayakan hal-hal yang besar. Saya ingat suatu ketika, kami kekurangan uang koin 1 korun, mata uang Ceko, untuk membeli tiket public transport. Dan kami waktu itu sampai mencari-cari uang 1 korun itu di trotoar jalan. Siapa tahu ada yang tercecer. Dan benar, kami menemukannya. Dan akhirnya dapat membeli tiket. 1 korun nampaknya kecil, tapi begitu berarti. Saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun kita sudah menggunakan hak suara kita dan pilihan kita tidak menang, jangan merasa bahwa suara kita tidak ada gunanya. Pengalaman dan partisipasi kita yang aktif bermanfaat buat diri kita pribadi, dan tentunya ada hal positif dari apa yang kita lakukan, sebab itu menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli pada keadaan bangsa kita. Menjelang pemilu yang akan sebentar lagi diadakan, mari kita berdoa agar pemilu berjalan aman dan damai serta lancar. Tidak ada konflik dan perpecahan. Dan doakan agar kita semua tetap bersatu, walaupun ada perbedaan pilihan.
Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 tertulis, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita perhatikan di sini, saudara, sedangkan kota dan negeri yang asing saja harus kita doakan, apalagi kota atau negeri kita sendiri. Mari berdoa buat negeri kita, dan gunakan hak suara kita dengan baik, dan lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami sadari bahwa sebagai warga negara yang baik, Tuhan mau agar kami berpartisipasi secara aktif dengan menggunakan hak pilih yang diberikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami peduli dengan situasi yang ada dan tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Suara satu saja sangat menentukan. Ajar kami Tuhan untuk setia dalam perkara kecil. Kami percaya Tuhan akan mempercayakan hal-hal besar kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia menjelang pemilu yang sebentar lagi akan diadakan, agar ada keamanan, perdamaian dan kesejahteraan. Jauhkanlah konflik dan perpecahan. Persatukanlah bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Curahkanlah rahmat-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Berkatilah kami Tuhan dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kuasa Tuhan mengalir, menyempurnakan tubuh kami. Dan yang sedang dalam pergumulan, masalah persoalan, masalah dalam keuangan, pekerjaan, rumah tangga, masalah pasangan hidup, dan berbagai persoalan lainnya, biarlah Tuhan melawat dan memberikan jalan keluar. Pertolongan-Mu yang ajaib dinyatakan. Kami serahkan semua rencana-rencana kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami dan menggenapkan rencana-Mu yang baik bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.